Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini dalam keadaan sudah sarapan apa belum ini Bapak Ibu? Belum. Yang sudah berarti sudah, yang belum berarti belum. Nanti di sini ada sarapannya enggak toh? Ada. Oh, pantesan semangat itu. Tapi tadi pas jawab salam lemes ya Pak ya. Dalam keadaan semuanya sehat walafiat, dikasih ringan hatinya, dikasih ringan langkah kakinya untuk menghadiri majelis ilmu, yang mana majelis ilmu itu adalah salah satu wasilah taqarrub kepada Allah yang paling utama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang hamba itu di pagi hari menuntut ilmu, kata Nabi, lebih aku cintai daripada dia sholat sunnah 100 rakaat. Orang yang hadir majelis ilmu, kata Nabi, lebih disukai daripada sholat sunnah 100 rakaat. Di sini ada yang sholat duhanya istiqomah 100 rakaat? Tidak ada. Berapa? 2, 4, 6. Ada yang enggak, ada yang bolong-bolong. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Tapi duduk di majelis ilmu itu nilainya sama dengan sholat sunnah 100 rakaat. Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka ketika hambanya itu mendekatinya, bertaqarrub kepadanya, beribadah kepadanya dengan ilmu. Karena kalau tidak pakai ilmu itu jadinya masalah. Seperti orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, itu kalau tawaf di sekeliling Ka'bah, tawafnya telanjang bulat, tidak pakai sehelai benang pun. Yang laki-laki siang, yang perempuan malam. Ketika ditanya, loh Anda ini kok tawafnya tidak pakai baju telanjang bulat, kenapa? Kata mereka, ini kan baju saya pakai buat maksiat, masa saya pakai untuk menghadap Allah, ya udah mending saya telanjang aja, nah gitu. Makanya ketika mereka menjawab begitu, Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Orang yang beribadah tanpa ilmu seperti seorang ahli ibadah di Maroko yang dia membeli seekor keledai betina. Ini dia orang ahli ibadah, Masya Allah Pak, semangat ibadah Masya Allah, kita semua pasti kalah sama dia. Dia beli seekor keledai betina, keledainya diparkir di samping tempat ibadah, tidak pernah dibawa pergi kemana-mana, wala ke pasar, wala ke sekolah, wala ke masjid, tidak pernah. Keledainya parkir di samping tempat ibadah. Ibarat orang beli mobil tapi nggak pernah dipakai. Tetangganya itu kepo, buat apa toh Syekh antum beli keledai ini? Akhirnya dia bilang, ashtariha li uhassina biha farji. Saya beli keledai ini untuk menjaga kemaluan saya. Maksudnya gimana beli keledai untuk menjaga kemaluan saya? Ini orang ahli ibadah, tapi dia juga laki-laki biasa, dia punya syahwat. Dia tahu ada ayat wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, tapi sejauh yang dia pahami, zina hanya kepada perempuan. Kalau sama keledai tidak ada masalah. Maka dia kalau paginya ibadah, malamnya apa? Kawin sama keledai. Ini gila nih apa menjijikkan ibu-ibu?
Ini adalah contoh orang yang mau takarrub sama Allah tapi tidak punya ilmu. Disangkanya boleh, ternyata tidak boleh. Disangkanya tidak boleh, ternyata boleh. Masih banyak kita yang hari ini seperti itu. Dalam segala hal, dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Contoh, saya mau tanya. Ini bapak-bapak yang tak tanya, bapak-bapak. Ada berapa jenis air yang keluar dari kemaluan laki-laki? Ada berapa jenis, Pak? Hah? 2, 3, 4. Hah? Kok macam-macam jawabannya? Ini beda pendapat semua ini. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 enggak? Apa aja, Pak? Air apa? Air apa kok 3 tuh? Air kencing, air mani, air madhi. Sudah. Ada 4, Pak, air yang keluar. Satu lagi air wadi. Air kencing, air mani, air madhi, air wadi. Air kencing ini statusnya apa? Najis, jelas ya. Kita istinja, wudu, baru sholat, betul? Kemudian air madhi. Air madhi ini najis apa enggak? Air madhi itu apa tahu Ustadz? Air yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika muncul syahwatnya. Tidak terasa dia keluar, dia mengalir, dia kental, tapi warnanya bening. Namanya air madhi. Ini najis apa enggak? Najis. Cara membersihkannya gimana? Mandi besar. Air madhi statusnya adalah najis mukhaffafah, najis ringan, seperti kencingnya bayi laki-laki yang belum minum air selain susu ibunya. Itu cukup diperciki saja, setelah itu wudu, lalu boleh sholat. Oh, kemudian ada air apa lagi? Air mani. Air mani itu najis apa enggak? Najis. Air mani enggak najis. Air mani suci. Kan? Disangkanya najis, ternyata enggak najis. Disangkanya enggak najis, ternyata najis. Hati-hati loh. Saya khawatir nanti jangan-jangan sholat kita selama ini enggak diterima sama Allah, karena ketika kita sholat ada najisnya. Air mani itu suci, bahkan nempel di baju pun tidak ada masalah. Rasulullah SAW sholat di sebuah baju yang ada bekas air maninya, dibasahi oleh Sayyidah Aisyah, kemudian dipakai Rasulullah sholat. Atau kalau yang sudah kering, dikerik sama Sayyidah Aisyah, terus dipakai Rasulullah SAW sholat. Tapi orang yang keluar air mani sebelum sholat harus mandi besar. Betul? Air mani itu air yang keluar dari kemaluan laki-laki, muncrat diiringi kenikmatan. Terus kemudian air apa terakhir? Air wadi. Kapan dia keluar? Biasanya setelah kencing. Keluarnya kadang-kadang agak sakit, warnanya keruh, dan dia kental. Apa statusnya? Najis apa enggak? Najis seperti air kencing. Ini contoh saja, saya cuma mau nge-review ilmu yang paling dasar tentang air yang keluar dari kemaluan laki-laki. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Ada mahasiswa atau ada seorang ahli ibadah yang sudah beribadah puluhan tahun, ternyata selama ini dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang najis yang keluar dari kemaluannya tidak dibersihkan. Jangan sepele masalah air kencing, masalah hal yang semacam ini jangan sepele. Pernah Rasulullah SAW jalan-jalan bersama seorang sahabat melewati 2 buah kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban. 2 penduduk kubur ini disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, disiksanya bukan karena dosa yang mereka anggap besar. Amma ahaduhuma fala yastatiru min baulih. Yang satu disiksa sama Allah karena tidak menjaga ketika kencing. Maksudnya apa? Ketika dia kencing tidak mencari penutup. Kalau bahasa Jawanya asal ngotor.
Ini misalkan kayak sopir truk gitu kan, turun langsung mepet di ban, kencing di situ, bahasanya ngadem ke ban. Ban sudah panas itu diademkan katanya, kencing di situ. Kira-kira kalau kencingnya sambil nempel, nyiprat enggak itu Pak? Nyiprat celana apa enggak? Terus habis itu dia sholat, kira-kira sholatnya diterima enggak sama Allah tuh, wong pakaiannya najis? Padahal salah satu toharoh dalam madhab Syafi'i itu izalatun najasah, menghilangkan najis. Ada yang sudah kencing itu enggak cebok sama sekali, langsung dimasukkan gitu. Saya sering menemukan gitu anak-anak kecil yang enggak diajari istinja sama orang tuanya, jadi dia ngotor gitu di pinggir jalan, selesai ya langsung enggak cebok sama sekali. Bukan cuma anak kecil, sampai jadi orang tua pun masih ada yang begitu. Saya itu dulu ketika zaman kecil sama umi saya dilarang beli es tongtong. Es tongtongnya apa? Es contong itu loh Pak. Kenapa? Itu khawatir bakulnya kalau kencing tidak cebok terus megang contongnya itu. Terus dimakan sama anak-anak kita. Gila nih apa jijik? Dulu gitu. Saya diajari gitu sama umi saya, jangan beli itu, jangan. Karena kita tidak ngerti, ini bapaknya cebok apa enggak kalau kencing. Orang yang ketika kencing tidak menutup dirinya, orang yang ketika kencing tidak memperhatikan cipratan najis kepada pakaiannya, ini nanti apa? Disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur. Jangan sepele. Banyak yang tidak memperhatikan. Nah, saya ingin menyampaikan satu poin bahwa sesederhana masalah air kencing itu diatur di dalam syariat dan kita mesti punya ilmunya supaya nggak salah. Betul apa enggak? Apalagi memilih pemimpin. Nah, gitu. Ya. Sesederhana air kencing di dalam syariat itu apa? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ilmunya. Kalau ndak ada ilmu, kalau orang ndak mempelajari ilmunya, khawatir salah. Tadi ada ahli ibadah kawin sama keledai karena ndak tahu ilmunya. Jangan-jangan nanti ada yang salah milih pemimpin karena ndak tahu ilmunya. Gitu. Bisa dipahami betul Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebutkan tentang beliau ada di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung, etika yang luhur. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu cari di Al-Quran, selain Nabi Muhammad disebutkan khuluqin azim, saya kasih hadiah duit 100.000. Karena tidak ada yang disebut sama Allah Subhanahu wa ta'ala khuluqnya azim, akhlaknya agung, itu hanya Nabi Muhammad. Kalau yang selain Nabi Muhammad khuluqin hasan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ahsanal hasan khuluqin hasan. Jadi selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mentok di khuluqin hasan, yang akhlaknya agung, khuluqin azim, cuma Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu dari sebelum lahir sampai wafatnya, bahkan sampai hari ini, kalau kita kaji sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW, seorang mu'arikh, seorang ahli sejarah akan kehabisan usianya sebelum dia berhasil menggambarkan seluruh keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang dari bangun tidurnya sampai tidur lagi itu memberikan teladan yang luar biasa kepada kita umatnya. Dari urusan sepele, bangun tidur, baca doa, bersiwak, masuk kamar mandi, pakai kaki kiri, membaca doa, a'udzubika minal khubusi.
Ada orang kesurupan di kamar mandi karena tidak baca doa. Ternyata ada jin lagi mandi, dia kencingi. Jinnya ngamuk. Akhirnya dia apa? Dia kesurupan. Banyak yang anggap sepele, asal masuk kamar mandi. Ustaz, saya masuk kamar mandi kok berkali-kali, bahkan saya ngetem sambil berak lama kok saya nggak kesurupan ya. Lah kan kau temannya jin soalnya. Jadi sesama teman tidak boleh saling mengganggu kan gitu. Ada juga kan kita disunahkan itu kalau masuk rumah salam ya, karena di dalam rumah itu kan ada setan namanya dasim dan dasimah. Ini pekerjaannya setan ini adalah, ada Bu Dasim di sini, ada Pak Dasim, ada Bu Dasimah ini. Wah, mosok ada namanya, bahaya ini segera ganti ganti KTP ini. Ganti nama, karena Rasulullah SAW bilang ada yang namanya setan itu namanya setan dasim, dia jantan, setan dasimah, dia betina. Pekerjaannya di rumah itu dua, satu nemeni orang makan dan minum, terus ngeloni orang bubuk. Jadi kalau seorang muslim masuk rumah ndak salam, seorang perempuan masuk kamar ndak salam, maka nanti makan dan tidurnya ditemani sama dasim. Saya pernah nonton video di YouTube, ada seorang itu mewawancarai tuyul. Kamu kalau masuk kamarnya perempuan kamu ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Bohong kamu, masa nggak ngapa-ngapain? Iya, aku nggak ngapa-ngapain. Terus dipaksa, akhirnya tuyulnya ngomong, iya aku mainan itunya perempuan. Nah itu kenapa ada ibu-ibu yang tidur tindien, mimpi macam-macam, kayak ada yang ngeloni macam-macam dan seterusnya. Nah itu karena setan dasim ikut tidur itu. Terus kemudian kalau kita makan, kok makannya udah banyak tapi nggak kenyang rasanya. Itu apa? Karena dasim. Makanya kalau kita masuk rumah dianjurkan oleh Rasulullah kita salam. Karena kalau kita salam boleh assalamualaikum atau assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka setan dasim dan dasimah itu nanti mereka akan keluar rumah, mereka bilang hari ini kita nggak ada makan dan nggak bisa nginap. Pernah ini kejadian yang ngalami keluarga saya sendiri, kerabat ya, seorang ibu, suaminya izin mau pergi 3 hari. Nah, sudah pergi 3 hari, mohon maaf, izin pergi 3 hari. Baru sehari suaminya pergi, tiba-tiba suaminya pulang. Dan ketika pulang ini langsung apa istilahnya menyerang istrinya gitu ya, nyosor istrinya langsung di apa sih adegan panas gitulah ya, dibawa ke kamar. Ketika posisinya sudah on fire, sudah tinggal berhubungan, si istrinya kebiasaan doa. Allahumma, gimana doanya? Allahumma langsung. Allahumma apa? Allahumma janibi syaiton. Allahumma. Bu, apa bu doanya bu? Nggak pakai doa, langsung sikat. Ya Allah. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Subhanallah, ketika ibu tadi membaca doa itu, orang yang ada di atasnya yang mukanya kayak suaminya tuh langsung hilang. Oh ternyata itu jin yang punya hajat terhadap istrinya orang tadi itu, tapi dia menyamar jadi suaminya. Kata Nabi Muhammad SAW, yang ketika berhubungan tidak baca doa itu nanti anaknya nakal, tapi yang ketika mau berhubungan baca doa, maka insya Allah anaknya akan dijaga dari gangguan jin sampai seumur hidup. Makanya kalau ada anaknya bapak ibu yang nakal, jangan salahkan anaknya. Mungkin karena bapak ibu langsung gas, tidak baca doa. Kayak gitu. Dari hal yang paling sepele, masuk kamar mandi, masuk rumah, semuanya diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi soal memilih pemimpin, saya tidak diatur. Seperti apa sih Ustadz gambaran seorang pemimpin yang baik, yang seharusnya kita jadikan dia itu pemimpin kita yang kita pilih? Oh ya, tentunya
yang akhlaknya paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam dirinya ada sifat-sifat pemimpin yang baik yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seminimal-minimalnya pemimpin itu sifatnya apa? Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Siddiq itu apa? Jujur. Tabligh itu apa? Transparan, selalu menyampaikan apapun. Terus amanah, dia tidak berkhianat atas amanah yang diembannya. Fatonah apa? Cerdas. Nah, nanti silahkan masing-masing ngelihat. Ini saya mau ngasih contoh. Satu kisah tentang kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, yang bisa kita ambil pelajarannya. Nanti kita berusaha bukan cuma mendengar kisah, bukan cuma mendengar dongeng, tapi kita berpikir apakah bisa akhlak Nabi yang diceritakan Ustadz ini saya terapkan dalam kehidupan saya. Nggih ngoten nggih. Jadi saya akan menceritakan satu bagian, satu kisah dalam sejarah Nabi yang sangat luar biasa. Kisah ini menunjukkan betapa hebatnya Nabi sebagai seorang pemimpin. Nanti saya minta tolong ini bukan cuma didengar, tapi berusaha sampai rumah diterapkan, diamalkan. Syukur-syukur diajarkan kepada anak cucu keturunan. Ngoten nggih. Nabi hijrah ke Madinah bulan Safar tahun ke-14 dari kenabian. Lalu sesampainya di Madinah, beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, beliau membuat masjid, beliau membuat pasar, beliau membuat perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan dengan seluruh suku-suku yang ada di Madinah. Nah, di tahun kedua daripada hijrah, tahun kedua Hijriyah, itu terjadi salah satu perang yang sangat penting, namanya Perang Badar. Kenapa ada terjadi Perang Badar? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berencana untuk mencegat kafilah orang Quraisy yang pulang bawa barang dagangan dari Syam. Oh, apa Nabi ngerampok? Ya ndak. Orang Quraisy lebih jahat lagi. Kaum muslimin, para sahabat jumlahnya 140 orang diusir dari kota kelahirannya dan seluruh hartanya dirampas oleh mereka. Maka Nabi dan para sahabat ingin mengambil kembali apa yang sebenarnya menjadi hak mereka. Tapi subhanallah tidak terjadi pengambilan barang tersebut, malah yang terjadi Perang Badar. Karena orang Quraisy menyiapkan pasukan jumlahnya 1.300 melawan kaum muslimin. Nah, di Perang Badar ini Allah menurunkan pertolongannya. Allah kirimkan malaikat yang jumlahnya 3.000 malaikat turun dari langit membantu kaum muslimin untuk mengalahkan orang Quraisy di Perang Badar. Sampai seorang muslim itu cerita gini, saya itu baru mau mengayunkan pedang, kok tiba-tiba kepalanya orangnya udah lepas duluan. Oh, ternyata ada pedang lain yang tidak terlihat. Itu pedangnya siapa? Pedangnya malaikat. Nah, malaikat yang turun di Perang Badar itu mungkin hari ini turun lagi di Gaza. Makanya ada banyak cerita-cerita, RPG kami belum kami pencet kok musuh sudah meledak duluan tanknya. Oh, itu ternyata diledakkan sama malaikat yang dulu membantu kaum muslimin di Perang Badar. Nah, Perang Badar ini sangat luar biasa. Kaum muslimin menang, berhasil membunuh 70 orang Quraisy. Yang dibunuh itu adalah dedengkot-dedengkotnya orang yang paling menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, dan seterusnya. Orang-orang yang paling menyakiti Nabi itu semua mati ada di Perang Badar. Tahu kisah kematiannya Abu Jahal? Yang menceritakan ini adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sedang ada di posisi pasukan, dia di depan naik kuda, tiba-tiba ada seorang
anak muda tanggung, ya kurang lebih usianya 14-15 tahun lah. Ini anak sudah diizinkan sama Rasulullah ikut perang. Dia berdiri di sampingnya Abdurrahman bin Auf, kemudian jawil, paman, ya nak, gimana? Yang namanya Abu Jahal tuh yang mana toh? Loh, lah kenapa kau ada masalah apa sama Abu Jahal? Saya dapat informasi, ini anak ini orang Ansor, penduduk asli Madinah, jadi mereka itu tidak kenal Abu Jahal yang mana. Saya dapat cerita kalau Abu Jahal itu orang yang suka menyakiti Nabi, paman. Saya pingin duel sama dia, saya pingin tarung sama dia, nanti tidak tahu Allah yang menentukan saya yang mati duluan atau dia yang mati duluan. Saya tidak terima sama orang yang suka nyakiti Rasulullah, pingin saya penggal kepalanya. Wih, hebat dah ini. Anak umur berapa? Anak kita umur 15 tahun bisa apa sudah? Ada preman bisa ngompol ini. Ini Masya Allah. Tidak lama kemudian datang lagi seorang anak lagi nanya sama Abdurrahman bin Auf, paman, Abu Jahal yang mana? Kau ada masalah apa sama Abu Jahal? Saya pernah mendengar bahwa Abu Jahal itu suka menyakiti Rasulullah, pengen saya penggal kepalanya. Ini dua orang ini, namanya Mu'adz dan Mu'awidh, yang kemudian mereka betul-betul bertempur habis-habisan untuk membunuh Abu Jahal. Lalu mereka laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah saya yang bunuh Abu Jahal, ya Rasulullah saya yang bunuh Abu Jahal. Lomba-lomba gitu. Amanah, tunjukkan pedang kalian. Ditunjukkan pedangnya yang masih ada darahnya. Oh ya benar, kalian berdua sudah membunuh Abu Jahal. Orang yang paling menyakiti Rasulullah, matinya dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, dibunuh sama anak. Wah, ini perang Badar disebut Yaumal Furqan, hari di mana Allah membedakan antara al-haq dan batil. Orang-orang Quraisy kalah telak, mereka tunggang langgang, tokoh-tokoh utama mereka semuanya mati dikubur di sumur Badar. Nggih, ngoten nggih. Ini tahun kedua. Kira-kira orang Quraisy sakit hati apa ndak? Marah apa ndak? Pingin balas dendam apa ndak? Mereka nyicil kekuatan selama 1 tahun untuk menyerang kaum muslimin lagi di tahun ketiga. Nanti yang akan kita kisahkan namanya perang Uhud. Perang apa? Perang Uhud. Insya Allah sudah sering kita dengar ini nama perangnya, perang Uhud. Di antara orang yang paling kesel sama kaum muslimin, seorang wanita namanya Hindun binti Utbah. Hindun ini anaknya Utbah bin Rabi'ah. Jadi bapaknya mati ketika itu di perang Badar, dia tidak terima, dia manggil seorang budak yang bernama Wahsy. Seorang budak yang bernama Wahsy. Wahai Wahsy, kalau kau bisa membunuh Hamzah, pamannya Nabi yang paling banyak membunuh orang Quraisy, kau tak merdekakan dan semua perhiasan yang nempel di badanku ini aku kasihkan ke kamu semua. Hamzah itu orangnya yang mana? Bagaimana tahu aku ini orangnya yang namanya Hamzah? Kalau di medan perang dia yang paling kayak singa, gerak ke sana, gerak kemari, paling kuat orangnya, dan di dadanya sini ada hiasan dari bulu burung onta. Nah, kalau kau ketemu yang namanya Hamzah, tancapkan tombakmu di dadanya dia. Kalau kau berhasil membunuh Hamzah, kamu tak merdekakan, sama semua perhiasan ini tak kasihkan kamu. Oke, jadi ini perang Uhud, ceritanya adalah perang apa? Perang balas dendam orang kafir Quraisy atas kekalahannya di perang Badar. Orang Quraisy bergerak ke Madinah, jumlah pasukannya 3.000. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin sebelum mereka berkembang. Selain mereka balas dendam, mereka ingin menghancurkan kaum muslimin. Kenapa? Kaum muslimin ini kalau nggak dihancurkan bahaya. Misalkan gini, ini posisi kota Makkah, ini posisi kota Madinah di sini. Di sini negeri Syam, tempat orang-orang Quraisy itu jualan. Orang Quraisy kan negerinya tandus, mereka tidak punya sawah, jadi mereka tidak punya sumber sumber makanan dari tanaman, itu tidak punya mereka. Orang Quraisy itu untuk hidup mereka menggantungkan pencahariannya dari apa? Berdagang. Nah, kalau posisi Madinah ada di tengah-tengah jalur perdagangan mereka, bisa dibayangkan nggak kalau suatu hari mereka kuat? Wah, ini bisa mengancam jalur perdagangan mereka.
Bahaya ini. Maka harus segera diselesaikan sebelum mereka membesar. Maka bergeraklah pasukan yang jumlahnya berapa? 3.000 orang. Nah, ketika intelijen Nabi menyampaikan bahwa sebentar lagi pasukan Quraisy itu akan sampai, maka Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat. Ini termasuk tradisinya Nabi, ini termasuk akhlaknya Nabi, ini termasuk contoh yang mulia dari Nabi. Seorang pemimpin itu walaupun pinter, bahkan Nabi dibimbing wahyu, tapi selalu membiasakan musyawarah. Seorang pemimpin yang baik, walaupun dia itu pinter, sekelas Nabi dibimbing wahyu, tapi kalau menghadapi satu permasalahan, Nabi Muhammad SAW membiasakan apa? Musyawarah. Dalam musyawarah ini, seorang pemimpin berusaha merendahkan hatinya, kemudian melebarkan telinganya untuk mendengarkan masukan-masukan daripada anggotanya. Ada seorang paslon, saya tidak usah ceritakan namanya siapa, nanti cari sendiri. Jadi dulu ketika dia jadi gubernur, di kantornya itu kan ada kursi gubernur itu. Dia tidak pernah mau pakai kursi gubernur itu untuk ngobrol sama stafnya. Itu cuma dipakai tanda tangan aja. Kalau ngobrol di mana? Ada meja kursi lain yang posisinya setara. Kursinya sama-sama tingginya. Dan kalau di situ orang ngobrol itu nyaman. Bukan seperti orang yang sedang disidang sama gubernur, tapi orang yang sedang ngobrol sama orang yang setara, bebas mengemukakan pendapat. Beliau selalu bilang begitu, kamu jangan segan-segan menyampaikan ilmu kepada saya, karena saya itu adalah orang yang juga tidak menutup diri untuk diajari, karena saya nggak tahu segala hal. Masya Allah, ini termasuk akhlak, ini bagian dari tawadhu, ini karakter pemimpin yang baik. Dia selalu mengutamakan musyawarah, dia selalu meminta pendapat anggotanya untuk menyelesaikan masalah umat. Nabi Muhammad SAW, nanti dicari sendiri ya paslonnya yang siapa. Pokoknya aku nggak mau menceritakan namanya. Wong saya ini kan cerita tentang Nabi Muhammad gitu. Cuma kebetulan tadi ada mirip-miripnya sedikit. Cuma saya keluarkan tadi kisahnya. Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat. Gitu. Terus berembuk. Ini kira-kira gimana ini? Musuh sudah mau datang, sudah dekat sama kita. Kita sambut mereka keluar atau kita perang kota. Tapi tadi malam saya mimpi, di dalam mimpi saya memasukkan tangan saya ke dalam sebuah baju besi. Kemudian saya melihat ada pedang yang kalau bahasa Jawa nih bopal, apa? Bopil, boal, ya itulah goang dan lain sebagainya. Dan saya melihat seekor sapi disembelih. Kalau dari mimpi itu saya takwilkan, kata Nabi, bagusnya kita perang di kota aja. Jadi tameng yang kuat itu maksudnya kota Madinah. Jadi kita perang kota. Terus kemudian nanti umatku akan mengalami sedikit kekalahan. Ada salah seorang sahabat terbaikku yang nanti akan meninggal dunia. Itu takwil mimpinya menurut Rasulullah SAW. Tapi para sahabat ini ternyata suara mayoritasnya ngajak keluar. Ya Rasulullah, kami kemarin belum ikut perang Badar ya Rasulullah. Masa kita diam saja? Ayo kita sambut musuh keluar ya Rasulullah. Kita kalau perangnya di Madinah nanti kita dibilang banci ya Rasulullah. Ayo kita sambut mereka. Wah, ternyata karena suara mayoritas itu keluar, maka Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk apa? Perangnya menyambut musuh keluar. Nanti ternyata ketemunya ada di daerah yang namanya Uhud. Kenapa namanya Uhud? Karena di situ ada gunung yang panjang, memanjang begitu. Cuma satu gunung yang memanjang. Karena satu kan ahadun gitu kan. Nah, maka gunung ini disebut dengan gunung Uhud karena cuma satu dan memanjang. Akhirnya diputuskanlah, baik, ketok palu 3 kali. Kita sambut keluar. Terus setelah selesai rapat, para sahabat ini pada kusak-kusuk, bisik-bisik. Loh, kalian ini ngawur, kalian ini lancang, kalian ini tidak sopan. Bukankah
Nabi Muhammad itu dibimbing sama Allah? Bukankah Nabi Muhammad itu dapat wahyu? Bukankah mimpi seorang nabi itu wahyu? Kenapa kalian bersikeras ngotot ngajak Nabi keluar? Pastinya perang di dalam kota ini lebih baik. Kenapa kalian seperti itu? Akhirnya para sahabat ini ngerasa, oh iya ya benar ya, mimpinya Nabi itu wahyu ya. Berarti harusnya yang paling benar itu perang kota. Akhirnya ada beberapa sahabat diutus untuk ngomong sama Nabi, ya Nabi, mohon maaf kami lancang. Gimana kalau keputusannya dirubah, kita perang kota aja Nabi? Kan Anda mimpinya begitu. Kan mimpinya Nabi itu wahyu, gimana? Maka kata Nabi Muhammad SAW, tidak pantas seorang Nabi yang sudah pakai baju besi melepaskan baju besinya. Sudah bikin keputusan, pantang ditarik lagi. Ayo kita jalankan, bismillah, kalian taat sama saya, insya Allah Allah akan turunkan kemenangan. Akhirnya para sahabat keluar ini 1000 orang ke perang Uhud, ke medan yang namanya Uhud. Subhanallah, salah satu hikmahnya kenapa Nabi Muhammad itu keluar, ternyata di tengah jalan ada 300 pasukan muslim yang berbelok, yang berbelot, yang mereka itu mundur masuk ke Madinah lagi, dipimpin seorang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Selama ini orang-orang munafik ini kan pakaiannya sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai jubah, sholat bareng Nabi, tapi sebenarnya di dalam hati mereka tidak suka sama Nabi. Ternyata salah satu hikmah Nabi Muhammad keluar ke medan Uhud itu untuk menunjukkan jati diri orang-orang munafik. Kalau perangnya di dalam kota kan orang munafiknya tidak ketahuan siapa. Karena mereka bisa tetap bersembunyi di rumah. Orang-orang munafik ini kan pengecut. Kenapa mereka 300 orang ini mundur? Karena melihat masa 1000 lawan 3000, tidak mungkin menanglah kita. Ini kita mesti kalah, udah mundur aja. Muhammad nih gila, Muhammad nih. Itulah mentalnya orang munafik. Jadi kalau di dalam barisan dakwah, barisan perjuangan, ada model-model orang yang suka kayak gini, ngembos-ngembosi saudaranya, nggak percaya sama orang yang baik. Loh, ini kelasnya Nabi Muhammad aja nggak dipercayai sama orang munafik kok. Jadi nanti kalau bapak ketemu di kampung ada orang-orang yang suka ngembos-ngembosi kayak gini ini, nggih, jangan kaget. Dari zaman dulu memang sudah ada. Ini mungkin keturunannya ini, sempalannya ini. Tadi Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang ngembos-ngembosi dakwah. Nanti kalau ketemu jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Nanti dia biasanya nyari aib-aib, celah-celahnya orang yang baik. Ini orang-orang munafik. Sampai di medan perang, Rasulullah SAW memberikan instruksi 50 orang pemanah standby di bukit ini, namanya Jabal Rumah. Kalau pemanah itu zaman sekarang namanya sniper. Satu orang sniper bisa bikin orang-orang Yahudi kocar-kacir ketakutan. Apalagi ini Rasulullah pasang berapa sniper? 50 orang sniper. Ada di atas bukit itu. Rasulullah berpesan, walaupun kami kalah dan dimakan burung bangkai, kalian jangan turun. Apapun yang terjadi kalian jangan turun. Fokus kalian tetap di sini. Backup kami. Ternyata betul strategi Rasulullah yang luar biasa tadi membuat kaum muslimin di perang Uhud ini ronde satunya menang telak. Orang kafir Quraisy maju nyerang, belum sampai kaum muslimin mereka sudah kaget dihujani ya Pak, anak panah. Ini strategi yang jarang digunakan sama orang Quraisy. Mereka kaget, mereka lari kocar-kacir sampai diceritakan apa? Para sahabat itu melihat betisnya perempuan yang lari sambil ngangkat roknya. Logikanya gimana? Kan kalau perang itu laki-laki depan, perempuan belakang. Ini laki-lakinya Quraisy, ini laki-lakinya kaum muslimin. Kok sampai kaum muslimin ngejar kaum Quraisy melihat betis perempuan, berarti apa? Yang laki-laki sudah kabur larinya lebih kenceng. Laki-lakinya sudah kabur duluan, tinggal apa? Perempuan yang ketinggalan. Jadi sampai kaum muslimin itu ngejar, yang dilihat apa?
perempuan, betis-betis perempuan yang kelihatan. Orang kafir Quraisy itu lari tunggang langgang kocar kacir sampai apa? Hartanya ditinggalkan di medan perang. Begitu melihat ghanimah, siapa yang ngiler? Semuanya, termasuk pasukan pemanah. Mereka pingin turun. Komandannya yang bernama Abdullah bin Jubair bilang, jangan turun, kita dipesani Rasulullah jangan turun. Pasukannya itu kan kalau Rasulullah kalah, lah ini kan menang. Wes pokoknya kami mau turun, kami juga mau ikut ambil bagian nyari ghanimah. Itu harta-harta ditinggalkan. Akhirnya mereka turun. 40 orang dari 50 turun. Ternyata ini adalah momen yang sudah ditunggu oleh panglima kafir yang namanya Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam. Ini momen yang saya tunggu. Dia muter lewat balik bukit, pasukannya Khalid 100 orang berkuda membantai sisa pasukan pemanah. Apa yang terjadi? Orang kafir Quraisy merubah situasi keadaan. Perang Uhud yang tadinya dimenangkan oleh kaum muslimin, di ronde kedua ini dimenangkan sama siapa? Orang kafir Quraisy. 70 orang sahabat Nabi meninggal. Di antara yang meninggal seorang paman Nabi yang terbaik namanya Sayyidina Hamzah. Tadi ditusuk sama siapa? Ditombak sama siapa? Budak yang namanya Wahsy. Da'inya Nabi yang membuat penduduk Madinah semuanya masuk Islam, Sayyidina Mus'ab bin Umair juga meninggal. Di perang itu orang muslim semuanya lari tunggang langgang kocar kacir. Orang yang melindungi Nabi cuma tinggal 12 orang. Sampai dalam perang itu, bayangkan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada orang yang menghantam pelipisnya Nabi SAW sampai berdarah. Ada anak panah yang masuk di pipinya Nabi Muhammad SAW. Ini anak panah dicabut, tapi besinya masih nempel di sini. Mau diambil sama Sayyidina Abu Bakar, ada seorang sahabat bilang, izinkan aku yang mengambil besi itu, wahai Abu Bakar. Namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini menggigit salah satu besi yang nempel di gerahamnya Nabi ini pakai gigi serinya, gigi depan. Ketika ditarik, besinya lepas, giginya juga lepas. Masih ada satu. Wahai Abu Bakar, izinkan saya, gigi saya yang satu ini sama yang satunya. Digigit juga pakai gigi serinya, ditarik, besinya lepas, giginya dia juga lepas. Akhirnya gigi duanya ini apa? Ompong. Sayyidina Abu Bakar bilang, orang ompong yang paling ganteng itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena giginya lepas, karena apa? Untuk mencabut besi yang nempel di gerahamnya Rasulullah SAW. Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah itu sampai sekujur tubuhnya itu bekas pedang, bekas tombak, bekas panah, 80 tusukan, 80 sayatan, itu semuanya di depan dalam rangka melindungi Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi dipukul rubuh oleh seorang kafir Quraisy. Ini bayangkan kalau seandainya waktu itu Nabi meninggal gimana? Sudah tidak kenal Islam kita. Subhanallah, perang Uhud para sahabat 12 orang tidak meninggalkan Nabi. Mereka berjuang mati-matian. Kita sekarang hari ini yang merasakan nikmatnya, yang merasakan manfaat daripada perjuangan para sahabat waktu itu. Oke, kita singkat cerita aja ya Bapak Ibu, kan kita mau menjelaskan tentang kepemimpinan Nabi. Singkat cerita, kaum muslimin bisa mulai berkumpul, memulihkan diri, membalik keadaan, menetralisir suasana. Di ronde ketiga, perangnya cuma perang mulut. Abu Sufyan nanya, Muhammad masih hidup apa enggak? Tidak ada yang jawab. Abu Bakar masih hidup apa enggak? Tidak ada yang jawab. Umar masih hidup apa enggak? Tidak ada yang jawab. Kan kalau perang itu kan harusnya targetnya bunuh pemimpin. Kalau pemimpinnya berhasil dibunuh berarti perangnya menang. Kalau pemimpinnya gagal dibunuh berarti perangnya kalah. Sebenarnya orang Quraisy itu kalah. Karena Rasulullah masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Sayyidina Umar masih hidup. Sayyidina Umar tidak tahan. Sayyidina Umar tidak bisa nahan lisannya. Akhirnya beliau teriak, hei musuh-musuh Allah, orang yang kalian anggap sudah mati itu semuanya masih hidup. Ini saya Umar bin Khattab, saya masih hidup. Samping saya Abu Bakar, samping saya Rasulullah, semuanya masih hidup.
Nah, berarti orang Quraisy apa? Kalah. Nah, ini kira-kira nih misalkan ini yang jadi komandan perangnya ini bapak-bapak sekalian. Terus ada orang-orang yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud nih, kira-kira bapak-bapak sikapnya gimana? Ngamuk apa muntap ini? Ini kan kesalahan yang dibuat sama para pemanah ini kan dampaknya, resikonya luar biasa. Bukan cuma 1-2 orang yang meninggal, 70 orang yang meninggal loh. Bahkan sahabat terbaik Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Mus'ab. Ini kalau kira-kira kita yang jadi pemimpin, kira-kira kita gimana? Marah apa murka? Emosi apa ngamuk? Membanting pintu apa menghukum orang yang salah? Subhanallah, sebelum perang Uhud Allah menurunkan sebuah firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pendidikan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau ingin jadi pemimpin yang hebat, amalkan ayat ini. Oleh karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kamu bersikap lembut kepada saudara-saudara dan sahabatmu. Jadi Nabi Muhammad ketika melihat sahabat-sahabatnya pulang dari perang Uhud dalam keadaan berdarah-darah, di antara penyebab kekalahannya itu adalah pasukan pemanah, apakah Nabi marah? Nabi tidak marah, justru Nabi bersikap lembut. Justru Nabi Muhammad SAW bersikap lembut. Seorang pemimpin yang baik, Bapak Ibu, yang menunjukkan sikap lembut, bukan yang suka teriak-teriak, bukan yang suka gebrak-gebrak meja sak macamnya itu. Nggih, seorang pemimpin yang baik, kata Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Lembut orangnya, baik perangainya, indah akhlaknya, cara bicaranya baik, ada etikanya, sopan sama yang tua, sayang sama yang muda. Kalau ketemu anak kecil gimana itu? Contoh dari Rasulullah SAW gimana? Rasulullah itu kalau ketemu anak kecil, biasanya anak itu cium tangannya Nabi, lalu Rasulullah juga cium tangannya anak kecil itu. Untuk apa? Untuk menghormati anak kecil. Karena kenapa banyak anak-anak yang tidak mau menghormati orang tua? Karena orang tuanya nggak pernah menghormati anak. Tapi anak itu kalau dari kecil biasa dihormati, dia akan tahu cara menghormati orang lain. Di antara akhlaknya Nabi SAW, kalau bicara sama anak kecil, beliau berlutut supaya sejajar antara matanya Nabi dengan mata anak tersebut. Lalu beliau ngelus kepalanya, karena anak yang mendapatkan perlakuan seperti itu akan muncul harga dirinya, akan muncul kepercayaan dirinya. Itu akhlaknya Nabi, apa? Lembut. Rasulullah SAW adalah orang yang sikapnya lembut sama umatnya. Rasulullah kerasnya itu kalau ada orang maksiat aja. Tapi kalau sama orang yang salah, apalagi tidak sengaja, Rasulullah SAW bersikap lembut. Dan poinnya adalah, Bapak Ibu sekalian, kelembutan seorang pemimpin bukan karena kepiawaian dirinya, tapi kelembutan seorang pemimpin itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu melihat ada pemimpin yang dicaci maki masih tetap bersikap lembut, ketahuilah dia berarti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidha. Kalau kau keras wahai Muhammad, lang faddu min haulik, para sahabat itu akan menjauh dari kamu. Saya mau ngasih contoh, ini gelas beling saya jatuhkan, kira-kira pecah apa enggak? Pecah. Pecahnya menyebar menjauh apa ngumpul jadi satu? Terus kalau disatukan lagi bisa enggak kembali seperti semula? Itulah kalau pemimpin itu keras.
Sekelas Rasulullah saja kalau keras para sahabat bisa lari menjauh, apalagi model-modelnya kayak kita ini nggak sahabat gitu. Kalau dikerasi bisa kabur sudah, nggih toh. Kalau ada ustadz keras dikit sama alah aku gah mangkat ah ustadznya atos ya gitu. Senengnya ustadznya yang lucu. Jamaah-jamaah sekarang ini aneh. Kalau pengen lucu ngundang stand up komedi aja, jangan ustadz. Kalau hati seorang itu sudah pecah, kira-kira kalau dikumpulkan lagi, dikembalikan seperti semula, bisa apa enggak? Subhanallah, ini pendidikan dari Allah kepada Nabi untuk bermuamalah dengan hati manusia. Yang lembut, jangan keras. Karena hati manusia itu kalau sudah pecah, enggak bisa kembali lagi seperti semula. Seorang istri ketika sudah dibentak sama suami, kira-kira bisa nggak mengembalikan rasa hormatnya kepada suami seperti semula? Oh, sulit sekali. Bisa, tapi sulit sekali. Ah iya, bisa hormat, itu penampilannya, tapi hatinya nggak bisa. Maka alangkah indahnya rumah tangga yang di dalamnya nggak ada teriakan sama sekali. Kami berkomitmen, saya sama istri, dalam rumah tangga ini tidak ada teriakan. Kenapa kok di rumah itu banyak orang yang teriak-teriak, mentak-mentak? Karena hatinya jauh. Kalau hatinya deket nggak perlu bentak-bentak. Contoh bapak ibu ketika dulu awal nikah masih kasmaran, masih mesra-mesranya, belum ada urusan beras dan lain sebagainya. Berbisik loh kedengeran, I love you yang. Itu kedengeran, I love you too. Kenapa kok kedengeran? Karena hatinya dekat. Kenapa teriak-teriak? Karena hatinya jauh. Mesti teriak supaya pesannya sampai. Nabi Muhammad SAW, ini bayangkan ini, Allah perintahkan kepada beliau, fa'fu anhum, maafkan para sahabat-sahabatmu, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada mereka, wasyawirhum fil amr, tetaplah kamu bermusyawarah kepada mereka. Seorang pemimpin yang baik itu punya skill untuk memaafkan, punya skill untuk memintakan ampun kepada rakyatnya, punya skill untuk tetap melibatkan masyarakatnya dalam segala urusan. Ini bayangkan ini, Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud, beliau diperban ini, wajahnya karena berdarah, pipinya Rasulullah SAW masih belum kering lukanya. Kemudian beliau jalannya dipapah, masuk masjid dari belakang ke depan ngimami. Ini kira-kira orang yang menyebabkan kekalahan perang Uhud malu tidak mau sholat di masjid? Tapi mereka tetap sholat, mereka datang ke masjid. Kalau pas mereka di masjid ketemu Rasulullah, kira-kira masih punya muka tidak mereka? Malu tidak kalau ketemu Rasulullah? Tapi Allah perintahkan Rasulullah, maafkan mereka wahai Muhammad. Itu Rasulullah ketika masuk, sahabat yang tadi menyebabkan kekalahan di perang Uhud itu disapa, Assalamualaikum. Ini kira-kira kalau kita disapa dalam keadaan seperti itu, rasa hatinya gimana? Ibu habis ngamuk-ngamuk sama suami yang salah, jelas-jelas ibu gitu loh. Terus ternyata suami pulang senyum, apa kabar sayangku, sehat, ini tak bawain oleh-oleh. Kira-kira gimana perasaan hatinya? Oh, melting gitu ya enggak sih? Perasaan bersalah yang kemudian diakomodasi dengan baik itu bisa berubah menjadi loyalitas. Betul? Jadi perasaan marah tadi yang nggak jelas itu bisa berubah menjadi aku semakin sayang dan aku semakin cinta sama suamiku, aku semakin kagum kepada suamiku. Ini kalau dalam urusan kepemimpinan kecil dalam rumah tangga, apalagi kepemimpinan besar. Rasulullah SAW tidak berubah sedikit pun raut mukanya bertemu dengan para sahabat yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud. Ini kadang-kadang takmir cuma salah paham masalah duit itu loh, ketemu sama yang satunya. Yang satu sholat sini, satunya sholatnya sana. Dulunya besti, cuma gara-gara masalah duit masjid, uang infak, 7 Idul Fitri tidak mau ketemu. Gini kok mau jadi pemimpin yang baik? Dari mana modelan kayak gini nih?
Biasanya kayak gitu bapak-bapak ya Pak ya. Kalau ibu-ibu kan enggak ya. Oh ibu-ibu tuh masya Allah, ibu-ibu tuh kalau sama saudaranya, sama temennya, sama tetangganya, sama bestinya, masya Allah anti nyinyir. Nggak pernah merengut, nggak pernah meleketut, wajahnya pokoknya sumringah terus gitu. Ibu-ibu kan pinter drama kan ibu ya. Mbak, awas gue. Nyindir. Saya kan ngomong bapak-bapak biasanya gitu ya Pak ya. Yang biasanya nyinyir kan bapak-bapak toh. Ibu-ibu kan enggak, ibu-ibu itu kan pendiam, pemaaf ya kan. Nah iya, biasanya bapak-bapak Bu yang kayak gitu itu. Bahkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk memintakan ampun kepada orang yang berbuat kesalahan. Cara minta ampunnya gini, ya Allah ampunilah orang ini ya Allah yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud. Ya bukan gitu. Itu namanya menjatuhkan harga diri orang. Nabi Muhammad SAW kalau malam qiyamul lail panjang, beliau menangis memintakan ampun untuk umatnya secara umum, secara khusus kepada orang-orang yang berbuat salah kepada beliau. Nabi Yakub ketika anak-anaknya itu berbuat kesalahan selama 80 tahun, kemudian mereka minta ampun, Nabi Yakub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi, nanti aku akan mintakan ampun. Bukan karena beliau marah, tapi nanti maksudnya saya akan pilihkan waktu yang terbaik untuk istighfar, yaitu waktu sahur. Nah nanti pas waktu sahur itu baru aku mintakan ampun untuk kalian. Inilah akhlaknya para nabi. Bahkan Allah perintahkan Nabi untuk wasyawirhum fil amr, tetap ajak mereka untuk musyawarah. Jadi ketika ada rapat berikutnya, orang-orang yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud ini diundang sama Nabi. Saya butuh pendapat kalian. Itu antum bisa bayangkan apa perasaan hatinya sahabat tuh, diundang sama Nabi, tetap dimintai pendapatnya. Ya Rasulullah, bener nih, saya tetap diminta pendapat. Bukannya saya kemarin sudah ngacaukan perang Uhud nih, gara-gara saya kan perang Uhud kacau ini. Mosok saya dimintai pendapatnya ya Rasulullah, ya Allah, dah enak saya ya Rasulullah gitu. Iya, saya tetap minta pendapat kalian. Kira-kira orang yang dimintai pendapatnya ini hatinya berbunga-bunga apa enggak? Melting apa enggak? Bahagia apa enggak? Merasa dikucilkan apa enggak? Merasa dihinakan apa enggak? Justru merasa dimuliakan. Orang yang melakukan kesalahan lalu dimaafkan dan diperlakukan dengan baik, maka sense of guilty, perasaan bersalahnya itu akan berubah menjadi rasa hormat yang luar biasa, akan berubah menjadi loyalitas yang luar biasa. Perhatikan itu para calon pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu melihat anggotanya yang berbuat kesalahan lalu dia maafkan, maka anggotanya itu justru akan semakin respect kepada pemimpinnya. Tapi ingat, kesalahan ada dua macam. Satu kesalahannya orang munafik, dua kesalahannya para sahabat. Kalau orang munafik, kesalahannya memang disekenariokan dan diniatkan untuk menghancurkan dakwah. Yang kayak gini tidak ada ampun, yang kayak gini harus diantisipasi. Tapi kesalahannya para sahabat itu karena mereka itu loyal, cinta kepada Nabi, ingin membela Nabi, cuma salah. Ini kira-kira bisa dipahami enggak? Para sahabat berangkat ke perang Uhud itu mereka sadar enggak resikonya mati? Mereka kok berani berperang itu untuk siapa? Untuk Rasulullah, karena cintanya kepada Rasulullah, karena pembelaannya kepada Rasulullah. Para sahabat itu mencintai Nabi cuma salah. Mencintai Nabi cuma kalah sama hawa nafsu. Membela Nabi cuma ketika ngelihat ghanimah ndak tahan. Orang-orang yang mencintai kita lalu salah, jangan dimarahi Pak, nanti hilang rasa hormatnya sama kita, hilang rasa cintanya sama kita, cuma gara-gara kita egois pingin melampiaskan hawa nafsu. Betul? Tapi kalau sama orang munafik nanti treatmentnya lain. Bagaimana Ustadz treatmentnya menghadapi orang munafik? Kita saksikan pada episode berikutnya gitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, coba deh lihatlah di paslon-paslon itu mana yang karakternya seperti Nabi, lembut, memaafkan, gak suka nyinyir ya kan, memintakan ampun ya kan, orangnya suka musyawarah, terbuka,
ngajak masyarakat untuk diskusi, ya kan? Ada setiap pergi kemana-kemana selalu terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Udahlah kelihatan lah ya. Monggo silahkan dipilih karena pilihan Anda nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu milih siapa? Fulan ya Allah. Kenapa ente pilih itu? Dulu diamplopi 200.000 ya Allah. Ini repot ini. Masuk neraka cuma 200.000. Murah banget, ya. Anak diamplopi 100.000 ya Allah. Terus menderita 5 tahun. Habis itu masuk neraka selamanya gara-gara pilihan dia. Hati-hati jangan sembarang milih ini. Pastikan kita memilih orang yang nanti kalau kita pilih dia memberikan manfaat dan maslahat sebanyak mungkin kepada orang muslim. Ya mungkin nanti bayangannya tidak akan ideal begini dan begitu, wallahu alam bisawab, kita tidak tahu. Tapi memang politik ini kan bukan untuk sekedar memilih yang terbaik, tapi kadang-kadang memilih di antara semua yang paling buruk mana yang paling kecil keburukannya gitu. Daripada kapalnya diambil raja mending dibolongi, kan gitu kan, teorinya Nabi Khidir kan gitu. Daripada kapalnya diambil semua sama raja, daripada kapalnya ditelan sama naga, mending apa? Mending bolongi dikit gitu kan. Gitu, wallahu alam bisawab. Jelas ini Ibu ya? Ya enggak jelas, memang sengaja tak rahasiakan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, minta maaf kalau saya dalam penyampaian banyak kurang dan salahnya. Semuanya karena kebodohan saya, benarnya dari Allah, saya tak punya saham. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya dalam pemilu besok ada suatu pemimpin yang memberikan sesuatu pada kita, itu kemudian kita terima, tetapi kita masukkan di dalam kotak infak. Itu bagaimana Pak? Boleh, bagus. Dikasih amplop terima aja, diinfakin boleh, dikasihkan orang lain boleh, dipakai buat sodakoh boleh, mumpung kesempatan kan, jarang-jarang kita sodakoh 100.000. Kasihkan ke orang lain, tapi kita milihnya bukan yang ngasih duit, kita milihnya sesuai dengan hati kita, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya yang mendapatkan pahala itu yang saya atau nanti nek ketemu malaikat tak tanyakan ya Pak ya, yang dapat pahala yang mana. Wah saya nggak ngerti Pak ini. Bab pahala ini kan Allah yang ngerti. Kalau mereka ngeluarkan duit itu niatnya apa? Oh ternyata untuk curang ya, mereka justru ngeluarkan duit mereka yang dapat dosa. Oh tapi Anda ngeluarkan ini duit daripada tak pakai sendiri, mending tak infakkan aja buat pembangunan masjid dan lain sebagainya. Maka nanti setiap ada kebaikan yang dikerjakan di dalam masjid, jenengan dapat pahalanya. Uang ketika dikasihkan jenengan kan berarti sudah jadi haknya jenengan. Jenengan keluarkan lagi itu kan berarti amal kebaikan yang jenengan lakukan. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Kalau dia pun juga nggak apa-apa Pak. Ya dia ada kebanyakan dosa, kasihan, kasih pahala dikit lah. Terima kasih.